Guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih udah ada lebih dari 8.000 orang Indonesia yang pindah warga negara menjadi warga negara lain loh. Hanya dalam waktu 5 tahun terakhir. Sebenarnya ada apa ini guys? Kenapa sih makin banyak orang yang berbondong-bondong mau kabur, mau pindah, bahkan sampai ganti kewarganegaraannya meninggalkan Republik Indonesia yang tercinta ini? Ada apa ini guys? Apakah karena masa depan Indonesia udah gak baik-baik aja ya? Lu penasaran gak sih kenapa sampai ada 8.000 orang minggat? Dan itu kabar baik apa kabar buruk sih sebetulnya buat Indonesia? So buat lu yang penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, menurut Kementerian Hukum di Republik Indonesia dalam 5 tahun terakhir itu udah lebih dari 8.000 manusia warga negara Indonesia yang melepas kewarganegaraannya sendiri. Dan angka ini terus bertambah. Dan sebetulnya ini sangat disayangkan guys, soalnya banyak yang pindah kewarganegaraan itu usianya masih produktif. Orang-orang yang umurnya 25 tahun sampai 35 tahun. So kalau disurvei sebetulnya mayoritas yang pengen pindah ke luar negeri ya memang mayoritas kalangan Gen Z. So apa sih penyebabnya warga negara Indonesia banyak yang mau melepas statusnya ya sebagai warga negara Indonesia? Sebetulnya kita mencatat itu ada 4 alasan utama loh. Kenapa mereka mau pindah ganti kewarganegaraan. Yang pertama itu masalah pekerjaan. Jadi banyak yang ngaku pas di exit survey lah. Mereka tuh mengaku sulit mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Kenapa mereka sulit mendapatkan pekerjaan di Indonesia? Karena mereka pengen mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dia. Yaitu apa? Gaji yang besar. Dan ini gak usah heran guys. Karena per data BPS ya, bulan Februari 2026 aja, itu ada sekitar 7,24 juta orang yang menganggur di Indonesia. Nah, angka ini sebetulnya udah turun 35.000 orang kalau dibandingkan Februari di tahun 2025. Cuman ya tetap aja lah ya, menurut hasil survei BPS ya, ini menunjukkan bahwa ya banyak generasi muda Indonesia yang sedang tidak punya pekerjaan, mereka ujung-ujungnya pengen mencari pengalaman di luar negeri. Nah, tetap alasan utamanya apa? Ya karena standar gaji di luar negeri lebih tinggi. Bahkan 40% ya dari orang yang disurvei ini menyebutkan gaji itu adalah faktor utama dalam menentukan negara tujuan mereka. So, yang pertama itu sebetulnya alasan gaji. Gaji yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka cari di luar negeri, bukan karena mereka sulit mendapatkan pekerjaan, iya tapi sulit mungkin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi gaji mereka. Nah yang kedua, ada faktor yang berhubungan dengan keluarga. Yaitu apa? Perkawinan. Jadi ada banyak ya warga Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Ini normal aja sih seperti negara lain juga. Jadi ada tren pernikahan antara WNI dengan WNA dan tren ini semakin banyak setiap tahunnya. Contoh nih misalkan di DKI Jakarta guys, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil ya di DKI Jakarta. Mereka itu mencatat ada sekitar 1.900 perkawinan campuran sejak tahun 2020 hingga tahun 2025. Rata-rata sekitar 300 pasangan lah yang menikah beda kewarganegaraan ini. Dan memang menurut data terjadi peningkatan. Contoh ya di tahun 2020 jumlah perkawinan campuran itu sekitar 252 orang. Tahun 2021 308 orang. Tahun 2022 naik lagi ke 386 orang. Tahun 2023 ada di 386 orang. Tahun 2024 377 orang dan di bulan Agustus 2025 diperkirakan ada 243 orang. Belum full year nih tahun 2025. Cuman kalau lu rata-ratakan ya sekitar 300-an orang itu menikah di DKI Jakarta sendiri ya dengan warga negara asing. Jadi ujung-ujungnya mereka ikut warga negara pasangannya. So ini faktor yang kedua. Nah faktor yang ketiga ini justru faktor yang paling gede loh. Yaitu apa? Faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi banyak mahasiswa atau pelajar itu kan dapat pendidikan yang lebih baik. Mereka dapat kuliah di luar negeri karena jalur beasiswa. Disubsidi entah dari negara kita atau negara lain atau sponsor lain, George Soros misalnya. Jadi di tahun 2025 itu ada sekitar 8,3 juta manusia Indonesia yang kuliah. Ada mahasiswanya, ada 8,3 juta mahasiswa di Indonesia di tahun 2025. Dan kurang dari 1%-nya atau sekitar 59.000 mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Ya contohlah kayak penerima beasiswa LPDP ya, dari tahun 2013 jumlahnya itu 58.000 orang. Alumninya udah 32.000 orang. Nah inilah ya orang-orang yang kemudian dapat beasiswa di luar negeri dan mereka melihat oh kualitas hidup di luar itu lebih enak dibanding di Indonesia. Oh ternyata lebih gampang cari pekerjaan. Oh ternyata gajinya lebih gede. Oh ternyata kondisinya juga lebih stabil. Nah, akhirnya banyak orang yang memutuskan untuk bertahan di sana. Selesai kuliah mereka cari kerja di sana. Ya contohnya aja ya gue dulu waktu kuliah di Belanda memang banyak teman-teman gue yang begitu selesai kuliah ya mereka stay di sana dan kemudian kawin mawin pun juga di sana dan tinggal di sana sampai detik ini nggak mau pulang-pulang. Banyak
sekali yang seperti itu. Jadi ya mereka pun bisa dapat kesempatan itu, bisa lihat peluang itu juga gara-gara terima beasiswa itu, sehingga mereka bisa sadar, oh ada negara yang lebih bagus, ada negara yang lebih baik ya dibandingkan dengan Indonesia. Satu hal yang menurut gue menjadi keunggulan sebetulnya di luar negeri bukan cuma soal pendapatan yang lebih tinggi ya dibanding Indonesia, sebetulnya lebih ke kualitas hidup. Jadi kualitas hidup di sana itu rata-rata kalau kita ngomong di negara Eropa Barat ya kualitas hidupnya jauh lebih oke lah dibandingkan dengan yang di Indonesia. Dan yang kedua, lebih waras. Karena kalau di Eropa Barat masyarakatnya itu lebih terbuka pola pikirnya. Kalau lu udah pernah ke sana dan tinggal di sana cukup lama, lu akan sadar mayoritas rakyat di Indonesia itu pola pikirnya masih tertutup. Jauh lebih tertutup dibandingkan dengan rakyat yang ada di luar. Sehingga kemudian kalau lu lihat, gak usah heran kalau di luar orang lebih open tuh terhadap perkembangan zaman, terhadap perkembangan teknologi, terhadap perkembangan sosial ekonomi yang begitu dinamis. Di Indonesia gak begitu banyak pergerakan itu. Makanya ya kalau lu lihat ya, lu pergilah misalkan ke Wonosobo 10 tahun yang lalu dengan Wonosobo hari ini ya tetap sama aja. Tapi kalau lu pergi ke Cina, ke Shenzhen misalkan, Shenzhen 10 tahun yang lalu dengan Cina yang hari ini, lu udah kayak pindah planet bro. Ini planet apa ya? Kayaknya dulu gak begini sih. Nah kurang lebih begitulah. Jadi sangat progresif perkembangan zaman di luar sana. Nah tapi kita sekarang bukan mau bahas itu guys. Kita mau bahas tentang ini sebetulnya kerugian atau keuntungan bagi Indonesia. Kalau keuntungan berapa triliun buat rakyat kita. Dan kalau seandainya kelemahan apa sih sebetulnya buat negara kita. Nah sebelum kita sampai ke sana, kita bahas dulu sebetulnya negara apa aja sih yang jadi pilihan warga negara Indonesia buat pindah warga negara ya, buat menggadaikan paspornya. Nah peringkat 1 ternyata negara tetangga kita yang namanya Singapura. Again, banyak orang Indonesia itu kecuci otak, Singapura negara yang hebat, negara yang stabil, Indonesia harus seperti Singapura dong, hebat memperkaya rakyatnya. Iya negaranya cuma kecil, penduduknya sedikit, duitnya dari mana? Hasil nambang situ nggak ada, sawit nggak ada, duitnya dari mana? Dari rakyat Indonesia sendiri. But anyway, sedikit orang Indonesia yang sadar itu. Malah sekarang kerjanya ya sibuk jilatin aja terus pantat Singapura. But anyway ini terbukti juga karena data menunjukkan mayoritas orang Indonesia ternyata ketika kabur dari Indonesia mereka cita-citanya menjadi rakyat negara Singapura. So menurut Direktur Jenderal Imigrasi ya di tahun 2019 sampai tahun 2022 itu ada sekitar 3.912 warga negara Indonesia yang menjadi warga Singapura. Mayoritas usianya produktif 25 sampai 35 tahun. Nah, kalau ditanya nih alasan mereka kenapa pindah ke sana, karena ada gaji yang lebih bagus, pendidikan lebih bagus, keamanan, kualitas hidup dan paspor katanya lebih kuat. Ah, ini agak penting sih menurut gua kalau paspor ya, karena kalau di Indonesia lu dikit-dikit ngurus visa, ke luar negara sedikit ngurus visa. Kalau Singapura enggak, dia bebas akses keluar masuk ke begitu banyak negara yang ada di benua Amerika, Eropa, Asia. Jadi itu salah satu benefit sih mereka jadi sangat internasionalis. Rata-rata kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang ada di Singapura, buat mereka itu udah hal yang umum gitu loh. Kalau seandainya setahun sekali pergi misalkan ke Jepang atau ke Cina atau ke Hong Kong atau kemana, mereka sangat internasionalis gitu. Jadi mindsetnya adalah kalau punya duit udah pasti nggak bisa beli rumah lah di Singapura. Mahalnya minta ampun. So duitnya kalau ada buat apa? Oh nggak dibawa mati, ini mereka pergi jalan-jalan guys di sana. Karena juga bisa jadi lebih murah dibanding makan di Singapura aja, sekali makan bisa habis $20, $50, udah nggak masuk akal. Biaya hidup sangat tinggi. Tapi kalau ditanya nanti lo harus siap-siap yang pindah ke Singapura. Lo akan lihat dalam 5 tahun ke depan hidup di Singapura akan jauh lebih menyakitkan. Karena segalanya terasa lebih mahal dan perekonomian mereka bakal mundur guys. Lu bisa buktikan ramalan Benix nanti. Kenapa? Karena dari sekarang pun gue udah lihat banyak orang-orang yang mengeluh di Singapura soal apa? Biaya hidup. Tapi pinternya Singapura langsung intervensi, mereka kasih bantuan BLT. Setiap keluarga di sana injeksi duit dari pemerintahan bisa sampai $800 per manusia di sana. Ini BLT lu bayangin ya, negara sekelas Singapura aja ngasih BLT ke rakyatnya, tapi lu gak pernah dengar. But that's the reality lah. Hidup di Singapura sebetulnya makin lama makin susah, makin berat dan makin mahal. Nah kedua adalah negara Australia. Ini jadi favorit orang buat ganti warga negara karena memang banyak mahasiswa Indonesia yang pindah ke sana, belajar di sana, ujung-ujungnya jadi pekerja migrasi di sana. Nah, banyak warga negara Indonesia ini awalnya kuliah atau kerja sampingan di kebun atau jadi tukang cuci piring yang kemudian menjadi permanen residen, ujung-ujungnya naturalisasi menjadi warga negara Australia. Nah, peringkat 3 itu ada negara Amerika Serikat. Ini populer ya buat para profesional di bidang teknologi, software, programmer, peneliti, akademisi, entrepreneur. Dan ini sangat menyenangkan guys. Kenapa ya? Karena kalau lu orangnya sangat inovatif, lu sangat agresif, lu punya jiwa entrepreneurship yang tinggi, memang tempat yang paling benar itu di Amerika Serikat. Mereka sangat menghargai itu karena mereka super kapitalis. Nah rata-rata orang di sana yang pindah dari Indonesia sama jalurnya. Mereka jadi kuliah dulu, studi. Dari studi mereka kerja di sana. Karena kerja di sana udah terbiasa dengan culture di sana, hustling di sana. Apa yang terjadi? Lama-lama mereka betah. Ketika mereka betah, mereka ngurus green card, terus mereka bikin kewarganegaraan Amerika Serikat. Jadi jalur utamanya tetap jalur studi lah. Nah yang keempat ini Kanada. Ada beberapa kenalan gue
pergi ke Kanada pulang jadi stres, orang gila ada juga. Tapi buat beberapa orang yang bisa survive di sana itu gue salut. Kenapa? Karena Kanada itu menurut gue daerah yang depresi lah. Lu kalau pernah mengalami yang namanya musim dingin yang parah, semuanya itu jadi gloomy. Lu gak bisa lihat matahari selama berbulan-bulan. Udah pasti auranya adalah pengen guys. Nah banyak orang stres, orang Indonesia negara tropis gak biasa kena itu, kena winter. Mereka mendadak jadi depresi. Tapi ya anyway, bagi mereka yang bertahan ya, Kanada itu salah satu tujuan yang sangat-sangat populer buat ganti warga negara. Kenapa? Simpel aja, karena kalau menurut gua kualitas hidupnya paling enak lah. Beda dengan Amerika Serikat, lu harus fight setiap hari, lu harus berjuang, lu harus kerja keras banget. Tapi kalau di Kanada, lu males-malesan dikit aja bisa dapat duit yang lumayan di Kanada. Jadi kualitas hidup lu ya jauh lebih bagus lah dibanding orang Amerika Serikat. Dan enaknya di sana kalau lu punya ngurus program imigrasi ya, itu jauh lebih jelas lah dibandingkan dengan banyak negara sekaligus yang prosesnya itu ribet bukan main. Nah yang kelima itu negara Belanda. Wajar lah ya karena Belanda sama Indonesia punya hubungan sejarah yang lama nih. Nah di Belanda memang banyak orang pindah warga negara karena diaspora Indonesia juga sangat besar. Banyak komunitas Indonesia di sana. So banyak warga negara Indonesia yang pindah warga negara melalui jalur studi, jalur pekerjaan, atau jalur keluarga. Nah pindahnya warga yang usia produktif Indonesia itu sebetulnya bisa kirim sinyal bahaya juga sih guys buat Indonesia. Soalnya kita jadi bisa mengalami yang namanya brain drain. Brain drain ini udah beberapa kali dibilang sama Narendra Modi juga ya di India. Kenapa? Karena banyak orang India yang sangat capable, sangat pintar itu ujung-ujungnya sekarang malah jadi CEO di perusahaan-perusahaan besar di Amerika. CEO-nya Google lah, Pichai, CEO-nya Microsoft lah, CEO-nya perusahaan-perusahaan besar lainnya yang ada di India. Bahkan guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. CEO-nya perusahaan-perusahaan besar lainnya yang ada di India, bahkan Berkshire Hathaway aja hampir mau mengangkat orang India jadi CEO-nya perusahaan Berkshire Hathaway. Dan ini jadi masalah karena seharusnya orang-orang pintar itu bisa berkontribusi untuk membangun negara India. Tapi ternyata yang menikmati talenta-talenta India yang brilian itu justru perusahaan-perusahaan Silicon Valley, justru Amerika Serikat. Ini namanya brain drain, artinya otak manusia-manusia cerdas di India tersedot untuk memperkaya negara Amerika Serikat dan itu jadi masalah. Nah, brain drain ini fenomena guys sebetulnya di mana kaum intelektual, orang pintar, ilmuwan, tenaga profesional atau pekerja yang sangat-sangat terampil berimigrasi, pindah mereka dari negara asalnya ke negara lain. Biasanya mereka itu pindah dari negara miskin atau negara yang berkembang ke negara yang lebih maju. Nah, pekerja-pekerja yang sangat ahli, terampil, pintar dan cerdas ini ya jujur aja mereka pindah buat mencari gaji yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih tinggi. Nah ini wajar, yang namanya manusia kan secara natural harusnya mencari hal yang lebih positif lah dalam hidupnya. Tapi jujur aja bisa memberikan dampak negatif juga buat negara asalnya. Contoh yang pertama, mereka bisa kehilangan aset sumber daya manusia yang berkualitas. Negara asal menjadi kehilangan tenaga ahli.
dokter, insinyur, ilmuwan yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk membangun negara kita sendiri. Nah yang kedua, kita ada kerugian finansial juga. Negara udah mengeluarkan biaya yang besar nih buat kita subsidi pendidikan dia. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah disubsidi nih sama negara. Bahkan mereka naik angkot ke sekolah aja disubsidi bensinnya sama negara. Tapi begitu udah gede nih orang-orang cerdas ini, hasil pajak mereka dari keahlian mereka justru dinikmati oleh negara lain. Ini kerugian finansial guys. Nah dari situ lu bisa lihat ya, sebetulnya ada kerugian juga ya ketika banyak orang-orang kita yang canggih-canggih, yang pinter-pinter itu pindah. Sebenarnya jujur aja ya, nggak apa-apa juga pindah kalau yang pindah itu dablek ya, berbakat malah jadi gitu pindah ya oke lah. Tapi kalau seandainya orang-orang cerdas, calon peraih Nobel yang pindah itu ya bahaya sebetulnya. Tapi sebetulnya ada sisi positif juga yang harus diakuin. Karena most likely mereka ketika berkarya di negara lain, mereka tuh kirim duit ke Indonesia. Mereka bisa jadi sumber devisa, menyelamatkan Indonesia, membawa mata uang asing masuk ke Indonesia. Yang sebetulnya kalau diberdayakan dengan baik, mereka ini bisa jadi senjata yang sangat bagus loh buat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Contoh yang melakukan ini ya Filipina. Mereka memaksimalisasi ekspor manusia ke seluruh dunia. Jadi bisnis negara mereka bukan dari mengitin pajak jualan sumber daya alam. No, enggak. Ternyata pendapatan devisa mereka yang sangat-sangat besar itu berasal dari devisa tenaga kerja Filipina yang diekspor ke luar negeri. Nah, Indonesia sendiri lu masih penasaran gak sih ya? Kenapa Singapura itu menjadi tempat yang sangat menarik ya buat profesional di Indonesia? Sebetulnya simple, karena satu hal, gaji di Singapura lebih tinggi. Jadi penghasilannya lebih tinggi dibanding lu kerja di Indonesia dengan gelar yang sama, dengan kemampuan yang sama, lu akan dihargai lebih tinggi di Singapura. Wajar aja ya, penduduknya lebih sedikit, persaingannya juga lebih sedikit. Itu wajar. Dan mereka punya keunggulan, mereka bisa download duit dari Indonesia dan dibagi-bagi ke jumlah manusia populasi yang jauh lebih sedikit dibanding Indonesia. Jadi lebih simpel, kenikmatannya luar biasa. Harta kekayaan rakyat Indonesia ribuan triliun dinikmati oleh segelintir penduduk Singapura. Makanya mereka bisa kaya raya guys. So lu gak usah heran, GDP per kapita Singapura termasuk yang tertinggi di dunia, bahkan melewati negara Luxembourg. Mereka dijuluki negara terkaya dunia 2025. Lu bayangin ya, Singapura gara-gara Indonesia bisa menjadi negara terkaya di planet bumi. Di tahun 2025, GDP nominal mereka itu setara $94.000. Kalau kita hitung purchasing power parity, mereka itu bisa sampai $156.000 per kapita loh. So nggak usah heran kalau pendapatan per kapitanya mereka aja udah miliaran per manusia di sana. Nggak usah heran banyak profesional Indonesia di bidang keuangan, teknologi, kesehatan, kedokteran, engineering, ya mereka berbondong-bondong pindah ke Singapura supaya bisa dapat penghasilan yang berkali-kali lipat dibandingkan di Indonesia guys. But you have to take it with a bit of salt lah. Kenapa ya? Karena sebetulnya logis-logis aja mereka bisa punya penghasilan yang lebih besar. Karena kalau lu bandingkan Luxembourg sama Belanda juga lebih kaya Luxembourg karena penduduknya juga lebih kecil dibandingkan Belanda. Nah kalau lu lihat ya penghasilan dokter di Indonesia rata-rata 10 juta sampai 30 juta per bulan. Tapi di Singapura itu sekitar 95 juta sampai 130 juta per bulan. Profesinya sama, gajinya bisa beda sampai 10 kali lipat lebih. Programmer di Indonesia gajinya 9 juta sampai 20 juta. Tapi di luar negeri itu 80 juta sampai 120 juta. Ini sekitar 8 kali lipat lah, lebih banyak. Nah kalau engineer itu sekitar 5 juta sampai 15 juta di Indonesia, di luar negeri itu sekitar 60 juta sampai 95 juta. Sekitar 6 kali lipat lebih banyak gaji untuk pekerjaan yang sama tapi di Singapura. Ya tentunya lu harus ambil pengetahuan ini dengan sedikit kebijaksanaan juga. Bahwa ya biaya hidup di sana artinya berkali-kali lipat lebih mahal juga dibandingkan di Indonesia. Ya buat contoh aja lah, lu sekali makan siang di Singapura, lu mau makan siang yang normal lah kayak di Indonesia, minimal lu habis duit itu 200.000 guys. Jadi dari situ lu bisa lihat ya biaya hidupnya mahal banget ya memang. Jadi gak usah heran kalau penghasilannya juga jauh lebih banyak. Nah Singapura juga menarik sebetulnya. Nah ini yang paling menarik ya. Buat para kaum profesional atau para pengusaha. Sebetulnya karena ada faktor insentif pajak juga. Dan ini yang membuat terjadinya brain drain. Yang kedua, banyak perusahaan Indonesia bikin kantor di Singapura. Kenapa? Karena lu lihat di layar kaca ya. Tarif pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia itu bisa sampai 5% sampai 35%. Gila bro. Di Singapura tarif pajak penghasilannya itu cuma 0 sampai 24%. Ingat ya ini tarif pajak progresif. Tapi dari sini aja lu udah bisa lihat betapa gilanya perbedaan
penghasilan pajak. Jadi contoh dulu gue bayar pajak setahun ya, gue dulu waktu masih kerja sama orang ya, gue bayar pajak itu bisa setara beli 2 Pajero setiap tahun, pajak gue aja gitu. Gila banget guys. Makanya berkali-kali berpikir, wah mendingan kita kerja di negara lain ya. Makanya gue kadang-kadang juga berpikir, wih dengan skill gue, kalau gue bekerja di negara lain, gue bisa bayar pajak itu jauh lebih murah, 50% diskon di beberapa negara tertentu. Contoh ketika gue ditawarin kerja di Dubai. Di Dubai itu pajaknya 0%. Gila ini emang Dubai ini. Nah Singapura itu up to 24% buat pajak penghasilan orang pribadi. Yang kedua ini tarif pajak perusahaan guys. Kenapa ini seksi ya di Singapura? Di Indonesia lu kalau bisnis itu harus bayar pajak 22% dari net profit lu. Di Singapura nih contohnya lu bayar pajak itu sampai 17% doang. Artinya selisih 5%. Selisih 5% doang kecil dong. Iya kalau profit lu cuma 1 juta perak setahun. Tapi kalau profit lu 100 triliun setahun, selisih 5%, itu udah setara 5 triliun. Makanya ini signifikan. Apalagi kalau lu pikir di Indonesia PPN-nya itu 11%. Di Singapura PPN-nya cuma 9%. Ini aja udah selisih yang signifikan. So gak usah heran ya untuk beberapa jenis barang bahkan bisa jadi lebih murah kalau belinya di Singapura. Nah kalau dipikir-pikir kenapa Indonesia gak kasih tarif pajak yang lebih murah juga kayak Singapura? Ya simple lagi guys, jumlah penduduknya, jumlah negaranya, luas wilayahnya, teritorial yang harus di-maintain, ya udah jauh lebih mahal di Indonesia. Kalau kita menerapkan tarif pajak yang sama murahnya dengan Singapura, bisa jadi lu gak bisa tuh bangun jembatan di daerah terpencil, bangun sekolah, subsidi bensin di Papua supaya harganya bisa terjangkau. Karena kalau Singapura cukup melayani satu petak wilayah kecil di daratan yang sama, Indonesia harus melayani warganya di ribuan pulau yang tersebar-sebar. Artinya ya pemerataan lu berharap itu dengan pajak yang kecil ya bisa jadi sulit. Tapi sebetulnya harusnya masih ada ruang juga buat kita menyediakan insentif lah, pajak penghasilan yang lebih murah khusus untuk pengusaha-pengusaha yang berbasis ekspor. So menurut gua ini yang harus perlu kita lakukan sekarang. Mereka yang berorientasi ekspor, usaha kecil, menengah, besar, enterprise. Kalau lu orientasinya ekspor, biarlah mereka bayar PPh yang lebih murah, income tax yang lebih murah. Supaya apa? At the end of the day mereka jadi semangat ngembangin bisnisnya di Indonesia. Bukan semangat ngembangin bisnis mereka di Singapura. At the end of the day, kalau pajak Indonesia jauh lebih murah dibanding Singapura untuk pengusaha berbasis ekspor, kita nggak usah capek-capek bikin DSI. Dan antara apa sih yang ekspor satu pintu itu? Orang pasti akan otomatis pindah ke Indonesia ketika pajaknya jauh lebih kecil dibanding di Singapura. Kenapa? Karena Indonesia juga masih ada hidden tax lain, 22%. Lu kira beda cuma 5% doang? Kagak. Kalau di Singapura 17% is 17%. Di Indonesia 22% ini belum termasuk yang lain-lain. Biaya palak, jasa ormas, biaya sunat, biaya hari raya, tunjangan AIWO. Aduh gila, gak habis-habis guys. Jadi sebetulnya 22% di Indonesia itu gak kompetitif karena masih ada persentase-persentase lain buat oknum yang berseragam dan tidak berseragam. So gak heran kalau banyak pengusaha Indonesia yang pindah dan buka kantornya di Singapura. Soalnya tadi ya pajaknya lebih murah, lebih pasti dan clear, transparan. Nggak ada biaya sampingan, biaya selip meja, biaya bawah meja, biaya belakang meja, nggak ada. Nah dari sini juga kita harus lihat artinya ya Indonesia nih kalau kita mau menarik talenta kita supaya tidak terjadi brain drain, Indonesia harus segera merealisasikan hilirisasi. Makanya lu harus dukung hilirisasi secepat mungkin. Lo emang apa hubungannya guys hilirisasi sama brain drain, sama kepindahan warga negara kita? Simple. Lu tau gak sih manfaat hilirisasi itu artinya ya kita itu stop ekspor bahan baku, sumber daya alam. Dalam bentuk dia yang paling alami, paling raw, paling murah. Stop. Kita mulai membangun industrinya di dalam negeri. Jadi instead of ekspor minyak sawit, kita udah bisa ekspor body lotion. Kita udah bisa ekspor shampoo. Kita udah bisa ekspor obat-obatan dari bahan baku minyak sawit itu. Artinya kalau industrinya dibangun di sini, penciptaan lapangan kerjanya di sini. Kita butuh ahli biologi, kita butuh ahli kimia, kita butuh researcher. Ujung-ujungnya apa? Membuka banyak lapangan kerja bagi orang-orang profesional yang punya keahlian luar biasa di bidang-bidang teknis itu. Artinya ujung-ujungnya negara juga bisa mendapat penghasilan devisa yang jauh lebih besar dibandingkan ekspor minyak sawit. Paling 15.000 per liter. Tapi kalau lu ekspor body lotion, orang bisa bayar 100.000 per liter. Sama-sama bahan baku minyak sawit. Artinya kalau lu sadar hilirisasi bukan cuma menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi di dalam negeri, tapi juga menghasilkan produktivitas nilai ekspor yang value-nya jauh lebih tinggi dibandingkan sekedar ekspor sumber daya alam. Contohnya nih hilirisasi dari nikel nih. Di tahun 2017 sampai 2018 ya nilai ekspor ya komoditas nikel Indonesia itu cuma sekitar 54 triliun guys. Nah
Setelah kita lakukan hilirisasi di dalam negeri, nilai ekspor kita itu naik lebih dari 10 kali lipat. Karena nilainya dari 54 triliun naik menjadi 662 triliun di tahun 2023-2024. Jadi kalau dulu Indonesia mengekspor biji nikel mentah, wajar aja nilainya rendah. Dan sekarang setelah hilirisasi, Indonesia membutuhkan smelter, pabrik pemurnian, ahli kimia, insinyur, metalurgi, hingga engineer untuk mengolah nikel menjadi produk bernilai tinggi seperti stainless steel, bahan baku baterai yang ujung-ujungnya permintaan terhadap tenaga profesional di Indonesia ikut meningkat. Jadi kalau sebelum hilirisasi kita hanya ekspor biji nikel mentah, lebih banyak pekerjaan tuh di sektor kuli nambang, driver, operator alat berat, dan ekspornya nilainya rendah. Ujung-ujungnya nilai tambah hanya dinikmati oleh negara yang mengolah hasil tambang kita. Nah sekarang setelah hilirisasi, dibangun smelter, dibangun pabrik pengolahan, butuh insinyur metalurgi, butuh ahli kimia, butuh proses engineering, butuh operator teknologi industri, butuh tenaga kerja di bidang riset dan pengembangan. Ya ujung-ujungnya ya wajar aja kalau produk yang dihasilkan menjadi bernilai tinggi, sehingga pendapatan juga naik lebih dari 10 kali lipat ke 600 triliun. Cuman ya sayang seribu sayang guys ya, namanya negara berkembang pengen berubah jadi negara kaya raya, negara maju pasti dihentikan lah sama negara-negara yang selama ini menikmati barang bahan baku kita yang murah-murah itu. So nggak mudah kalau Indonesia mau hilirisasi, pasti banyak yang terancam lah. Pasti banyak yang jadi nyerang Indonesia. Contoh ya Indonesia pengen hilirisasi sawit, pengen hilirisasi hasil kebun, pengen hilirisasi barang tambang, kita diancam sama Eropa, kita dituduh nggak cinta lingkungan, kita dituduh menghancurkan planet bumi ini. Padahal mereka dengan industrialisasi mereka yang menghilangkan hutan dari Uni Eropa. Wajar aja mereka lakukan itu. Kenapa? Mereka mau pindah dari negara berbasis agriculture ke berbasis industri, bangun pabrik. So mereka berhak menjadi kaya raya, kita nggak boleh. Mereka berhak nebang pohon, kita nggak boleh. Apalagi ya memang faktanya ya ketika zaman dulu kita mau lakukan hilirisasi, kita langsung digugat di Eropa. Kita dikucilkan di Amerika Serikat. Bahkan kita dihadang sama IMF. Karena pada saat itu gue masih ingat IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan larangan ekspor bahan baku nikel. Dan IMF juga minta Indonesia mematikan program hilirisasinya. Karena menurut IMF, lembaga pemberi utang yang sangat cerdas ini dan antek-anteknya banyak sekali di Indonesia. Menurut IMF, kebijakan hilirisasi Indonesia merugikan Indonesia. Memang goblok ini si IMF ini, bangsat banget nih, pengkhianat bangsa ini. Mereka pengen kita tetap bodoh, mereka pengen kita tetap ekspor bahan baku guys. Makanya lu gak usah heran. Kalau dari kemarin ya anjing-anjing peliharaan IMF tuh banyak banget di Indonesia dan mereka anti banget kalau Indonesia jadi negara maju. Mereka anti banget kalau Indonesia swasembada pangan, Indonesia swasembada energi, gak boleh sama mereka supaya kita jadi budak mereka yang setia. Tragis bangsa kita ini. Dan kalau kita dengerin nasihatnya IMF, ujung-ujungnya apa? Ya makin banyak warga Indonesia yang ahli-ahli yang pinter-pinter gak kepake di dalam negeri. Ahli nuklir, ahli metalurgi, ahli hilirisasi bahan-bahan tambang rare earth, dia gak bakal kepake guys. Kalau kita tidak lakukan hilirisasi, kalau Indonesia mendengarkan sarannya IMF, ujung-ujungnya apa? Makin banyak orang Indonesia yang kabur aja dulu, khususnya orang-orang yang terpelajar guys. Ya sayangnya ya masih banyak juga ya pemerintah di Indonesia yang masih belum paham bahwa sebetulnya brain drain itu bahaya buat kita. Karena ya menurut gua aneh juga contohnya kayak Wamenaker nih yang kemarin dapat hadiah nginep di hotel gratis ya. Dia bilang apa? Kabur aja dulu, kalau perlu jangan balik lagi, kata dia. Ini respon yang menurut gua sangat konyol gitu loh, level pejabat tapi bisa kasih pandangan seperti itu, nggak sadar bahwa mereka itu talenta muda yang berharga buat kita ya. Dan sebetulnya justru bagus juga kalau justru bisa dibimbing, bukannya diusir tapi justru dibimbing supaya kalau lu udah berhasil di negara lain, jangan lupa kirim balik devisa ke sini, jangan lupa berkarya di sini juga. So sebetulnya itu bisa jadi tabungan kita juga, memberikan keuntungan buat bangsa kita kalau seandainya pemerintah bisa aware ini. Bahkan bisa jadi salah satu tulang punggung untuk mendatangkan devisa ke Indonesia. Bukan malah dibully. Tapi tetap yang paling penting ya kalau bisa mereka berkarya di dalam negeri dan mendapatkan gaji yang luar biasa ya kenapa enggak. Tapi sayang, seribu sayang, gak akan jadi kenyataan kalau Indonesia juga tidak bangun industri di sini. Kenapa? Karena IMF tidak akan kasih izin Indonesia maju menjadi negara industrialis. So kesimpulannya gini guys, kalau lu sendiri gimana? Lu setuju gak sih kalau salah satu solusi ya untuk mengurangi masifnya eksodus warga negara Indonesia ke luar negeri, ya mau gak mau negara kita harus segera bisa melakukan hilirisasi secara masif di Indonesia. Simple sebetulnya, mesinnya pun ada banyak di Cina, tinggal kita impor bro. Nanti kalau udah masuk barangnya, kita bisa reverse engineering. Setelah 3 tahun 5 tahun kita bisa tahu cara mengoperasikannya, bisa tahu cara ngebenerinnya, kita bisa tahu cara bikinnya dan upgrade teknologinya yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Ya Cina pun dulu lakukan itu, mereka bikinin sepeda buat perusahaan Inggris, bikinin motor buat perusahaan Amerika.
And then apa yang dilakukan? Mereka bikin mobil dan motor sendiri. Kita bisa nggak? Bisa. Dan yang aneh, lu harus bertanya-tanya juga ya, kalau memang hilirisasi ini menurut BENIX sangat bagus untuk menciptakan lapangan kerja, sangat bagus bisa mendatangkan nilai tambah, ujung-ujungnya mendatangkan devisa yang lebih banyak buat negara kita juga. Tapi anehnya ya, kenapa ya banyak ahli-ahli profesor S3 yang katanya pinter banget itu, tapi kok malah anti ya? Kenapa banyak pengamat-pengamat yang menolak buat terjadi hilirisasi di Indonesia, guys? Kenapa ya? Mereka selalu anti banget kalau terjadi hilirisasi di Indonesia. Kok mereka kayaknya sepakat banget dengan narasi-narasinya IMF, guys? Kenapa, guys? Sharing dong pandangan kalian di bawah ini, guys. Dan pertanyaan utamanya ya, kalau lu sepakat dengan BENIX, kalau lu sepakat bahwa hilirisasi itu wajib dijalankan di Indonesia, pertanyaannya ya, emiten mana nih yang bakal diuntungkan di IHSG? Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini, guys. Dan jangan lupa like and subscribe channel BENIX sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.